Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya Nurul ya. Kita akan hari ini mempelajari mengenai manual SCPH. Ini khusus untuk yang kita pelajari kali ini self declare untuk pengusaha mikro ataupun kecil. Nah, ini yang sudah saya isi, sudah saya siapkan. Nah, untuk pengusaha mikro atau kecil biasanya ada yang solo ya. Maksudnya dia juga pemilik, dia juga jadi penyelia. Kalau kasusnya seperti ini, maka dua-duanya ini bisa ditandatangani oleh orang yang sama. Baik, lanjut. Ini ada di daftar isi. Ini kurang lebih isinya seperti ini. Kita langsung masuk ke bab 1. Bab 1 ini isinya kurang lebih data diri ya Bapak Ibu. Yang pertama harus diperhatikan adalah NIB, nomor induk berusaha. Ini Bapak Ibu sudah punya atau belum? Harus punya ya kalau memang mau daftar sertifikat halal. Nah, ini NIB lihat bisa dibuatnya di mana? Bisa dibuatnya di oss.go.id. Ini bisa gratis kok Bapak Ibu. Prosesnya seperti apa nih? Saya belum pernah daftar NIB. Nah, ini ada YouTube yang membahas tentang cara buat NIB online. Bapak Ibu tinggal ngikutin aja dari Mbak Ica Nasihah ini. Nanti linknya akan saya taruh di bawah. Step by stepnya sudah lengkap, jadi tinggal diikuti saja. Nah, ini setelah nanti NIB-nya sudah dapat, Bapak Ibu, maka yang harus diperhatikan selanjutnya adalah skala usahanya. Masuk ke mikro atau yang kecil nih. Nah, mikro atau kecil ini bisa dilihat dari ini ya Bapak Ibu. Saya sudah mencoba mencari data. Kalau mikro itu jumlah asetnya maksimal 50 juta dengan omset maksimal 300 juta. Kalau kecil, jumlah asetnya lebih dari 50 juta dengan omset 300 juta sampai dengan 2,5 M. Aset itu apa? Aset itu bisa jadi adalah mesin yang Bapak Ibu punya. Misalnya mesin packaging, misalnya ada mesin press, kayak gitu, itu masuk ke aset. Seharusnya sih kalau memang prosesnya sederhana, menurut saya sih bisa masuk ke mikro atau kecil ini ya. Jadi mesinnya memang nggak mahal-mahal banget gitu loh. Tapi kita coba lihat juga yang aspek kedua yaitu omset gitu. Kalau masih masuk ke kisaran ini tadi yang 300 juta atau sampai dengan 2,5 M masih bisa daftar ke self declare. Nah, ini bisa nanti diisikan mikro atau kecil. Nah, itu nanti nama pimpinan dan nama penyelia halalnya kalaupun memang sama bisa disamakan. Itu selanjutnya yang harus diisi adalah nama atau merek produk. Nah, ini kenapa harus hati-hati Bapak Ibu? Karena nama atau merek produk ini kalau misalnya ada varian yang ketinggalan, maka akan sangat sayang ya. Misalnya sebetulnya ini kalau ini contohnya saya ambil salep pisang. Waktu itu misalnya cuma daftarkan yang original aja. Bapak Ibu, alhamdulillah ada kesempatan misalnya untuk masuk ke retail besar gitu dan retailnya atau pengusahanya minta nih yang boleh masuk ke toko saya nanti yang cuma punya sertifikat halal aja ya. Nah, ini original aja yang bisa masuk. Misalnya ibu udah ngeluarin varian coklat, varian keju, dan lain sebagainya itu karena kemarin lupa didaftarin sekalian gitu. Wah nggak bisa gitu. Dan kalaupun tadi yang misalnya keju itu mau dapat sertifikat halal, ini harus ngulang lagi Bu, bikin sertifikat halal baru lagi, kayak nggak bisa disempilin lagi tuh nggak bisa. Jadi maka dari itu ditulis secara lengkap, gitu. Misalnya sale pisang yang original, sale pisang yang coklat, kemudian sale pisang yang keju. Ini yang sudah saya coba isikan lengkap ya Bapak Ibu. Ini apa namanya, dari namanya
NIB-nya, terus kemudian skalanya, ya ini ada typo sedikit itu harusnya nama pimpinannya tapi saya isiin alamat ya. Maksudnya itu harusnya nama pimpinannya sama Satinah gitu. Terus kemudian selanjutnya adalah nomor izin edar. Ini yang biasanya sudah diurus adalah PIRT. Yang lebih expert lagi ada MD sebenarnya, makanan untuk dalam. Tapi walaupun Bapak Ibu nggak punya, nggak apa-apa, masih bisa lanjut sertifikat halalnya itu dicoret aja. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah jenis produk. Nah, jenis produk ini nggak bisa ngasal ya Bapak Ibu. Kayak dikira-kira aja jenis produk apa ya, itu nggak gitu. Tapi dilihat dari NIB-nya. Nah, nanti waktu ngisi NIB tadi, akan ada kelompok-kelompoknya. Nah, sudah itu diisinya berdasarkan kelompok-kelompok itu aja gitu. Karena memang sudah dikelompokkan menurut KBLI. Bisa di-searching ya nanti ya. Oke, lanjut kalau sudah keisi semua, kita akan masuk ke bab 2-nya. Bab 2 ini nanti isinya awalnya akan seperti ini, kebijakan halal. Nah, kebijakan halal ini isinya adalah komitmen, ya, namanya juga, ya kita tahu ya, bahwa halal itu nggak cuma bahannya aja, tapi juga prosesnya dan yang lain sebagainya. Maka dalam sertifikat halal, maka yang dipentingkan adalah komitmen bahwa mematuhi peraturan dan perundangan. Satu, ini tadi bisa dilihat di bab ini. Yang kedua adalah bahannya halal. Dan bahan halal ini sudah termasuk didaftarkan yang ada nanti di daftar bahannya. Nanti di bawah akan dibahas lagi daftar bahannya. Dan ya bolehnya pakai daftar bahan itu aja. Gitu. Nanti pun kalau ada perubahan, ya nanti harus merevisi. Gitu. Terus yang ketiga adalah SDM atau sumber daya manusianya juga sudah diedukasi secara baik gitu, dan sudah disosialisasikan gitu bahwa oh kita memang mau sertifikasi halal dan kita sudah akan paham gitu loh bagaimana sih cara untuk memproses makanan-makanan yang halal. Kita sudah mensucikan bahan-bahannya dari najis dan yang lain sebagainya. Kita juga untuk masuk ke pabrik misalnya kita nggak boleh tuh bawa hewan peliharaan karena takutnya nanti ada kontaminasi sesuatu. Kita nggak boleh masuk pabrik itu dia bawa snack-snack yang nggak halal karena nanti bisa jadi kontaminasi juga. Gitu-gitu. Lanjut, nanti kebijakan halalnya tinggal ditandatangani aja, tapi itu penting untuk dipahami. Kadang tuh cuma lewat aja gitu, tapi kayak, oh berarti harus kayak gini ya. Nah, itu dipahami ya Bapak Ibu kalau sudah nanti ditandatangani. Lanjut, ini selanjutnya adalah poster sosialisasi. Untuk poster sosialisasi sebetulnya saya sudah menyediakan gratis, Bapak Ibu bisa download ya. Supaya memang ini dibaca, Bapak Ibu sendiri juga harus paham karyawan-karyawan yang kerja di bagian produksi, bagian packing, gitu-gitu, itu bagian pembelian, itu juga semuanya harus paham tentang makanan dan minuman, pengertian, dan contoh bahan haram dan yang lain sebagainya. Ini nanti di-download aja gratis, posternya udah bagus, tinggal ngeprint, tinggal nempel gitu. Jadi nanti kalau saya ditanyain udah diedukasi apa belum, nah ini posternya udah ada gitu. Nah selanjutnya praktek penerapan SJPH. Ini Ibu, Bapak Ibu bisa pahami juga ya, ada aturan-aturan tertentu kayak tadi tidak boleh membawa produk tidak halal di area produksi. Kalau Bapak Ibu menginginkan posternya, saya juga sudah sediakan, bayarnya murah aja sih, nggak sampai 50.000 sih sebetulnya. Kalau mau buat sendiri boleh, tapi kalau mau pakai poster dari saya, nanti tinggal ngeprint, tinggal nempel, nanti juga bisa saya sediain di bawah. Gitu ya. Lanjut, ini adalah timnya. Nah, ini kalau timnya ini terserah, monggo. Tapi memang semuanya harusnya yang di pabrik atau di tempat usahanya Bapak Ibu semuanya masuk ke sini. Misalnya nanti yang jadi penilai halalnya siapa? Oh ini yang bagian packing aja nih, bagian packing, terus ada yang bagian ngolah adonannya, produksi lah istilahnya kayak gitu. Ini nanti masuk jadi anggota.
Tapi semuanya masuk ke tim ya, karena semuanya berkaitan sama proses produksinya tadi kan. Sampai bagian pembelian juga sih sebetulnya. Tapi kalau misalnya tadi tipikalnya solo ya, ya misalnya Ibu Satina ini dia juga beli, dianya juga yang ngolah, dianya juga yang packing. Satu aja nggak apa-apa dicantumkan seperti ini. Baik, lanjut ke evaluasi pelatihan internal. Untuk apa sih harus ada evaluasi? Ya karena kita eh, harus make sure ya, memastikan bahwa oh, kita ini sudah melakukan edukasi nih sama karyawan, kita sudah banyak nih bahas-bahas tentang masalah halal-halal gitu sama karyawan. Tapi mereka paham nggak ya kira-kira? Nah makanya seperti kita dulu kalau sekolah kan ada ulangannya nih. Nah ini diulangin nih, istilahnya kayak gitu. Mereka betul-betul paham atau tidak. Dan yang penting adalah hasil evaluasinya ini nanti disimpan ya Bapak Ibu. Ketika karyawan yang ngerjain seperti itu nanti juga difoto bahwa kita sudah melakukan evaluasi nih gitu. Soalnya ini ada soal-soal template ya. Ketika Bapak Ibu download template, nah ini udah ada soalnya. Mau pakai soal ini boleh. Kalau Bapak Ibu ada waktu dan misalnya mau diganti, ini saya ganti sedikit selain kayak gitu karena lebih ini ya lebih biar lebih relate aja sama usahanya misalnya eh, tentang pisang karena tadi usahanya di dalamnya ada bahan pisangnya. Nah ini ada pertanyaan-pertanyaan ini jadi eh, lebih istilahnya lebih bisa masuk ke jenis usahanya Bapak Ibu. Boleh. Oke, tadi evaluasi sudah. Selanjutnya kita ke daftar bahan dan daftar bahan yang digunakan setiap produk. Ini bedanya apa? Kita akan bahas langsung ke contohnya. Nah, daftar bahan ini itu daftar bahan yang semua yang dipakai sampai dengan ke dilihat yang terakhir ini adalah cleaning agent atau bahan cucinya, termasuk packagingnya juga masuk ke situ juga bisa. Plastik, misalnya beli di mana di toko plastik A, toko plastik B, itu dimasukin aja. Nah, ini apakah semuanya? Ya, semuanya. Sampai ke air, sampai semuanya minyak goreng, buah pisang. Nah, tapi belinya tapi cuma di pasar ya, ditulis aja di pasar. Nih, misalnya pasar mana dan yang lain sebagainya. Ditulis di sini dan habis itu ditulis nomor sertifikat halalnya. Taunya dari mana ini nomor sertifikat halalnya kalau nggak ada di kemasannya? Bisa dicari di sini nih. Ini bisa dicari di Google aja ada sih. Cek produk halal, nanti diketik nama produknya apa, terus nanti bisa keluar gitu. Sertifikat halalnya apa, dari PT mana, itu bisa. Nah, ini udah. Terus kita lanjut ke bahan-bahan yang sebenarnya nggak usah ada sertifikat halal ya. Misalnya buah pisang, bahan-bahan alami. Buah pisang, air, itu sebenarnya nggak perlu nomor sertifikat halal ya. Jadi saya di strip aja. Ada bahan-bahan yang lain juga, ini sebenarnya ada di peraturannya. Nanti kalau Bapak Ibu mau baca detail, mau lihat bahan-bahannya apa aja bisa saya cantumin di bawah atau bisa tanya ke saya aja nggak apa sih misalnya bahan yang ini masuk ke halal atau enggak ya Mbak tapi itu bisa misalnya bahan-bahan yang dikecualikan apa sih ya bahan-bahan alami kayak pakai pisang pakai sayur itu semua nggak usah pakai sertifikat halal telur itu juga nggak masuk sertifikat halal sih jadi bisa di strip tapi yang lain-lain ya seperti tepung gitu kan pakai perisa rasa apa kayak gitu mungkin kelihatannya sepele emang haram ya kayak gitu ya oh, tapi harus ada sertifikat halalnya karena mereka masuk ke bahan-bahan yang sudah harus punya sertifikat halal gitu ya jadi pastiin ketika itu masuk ke daftar bahan itu mereka sudah punya sertifikat halal taunya dari mana lah nanti udah terlanjur beli gitu kan di kemasannya nggak ada makanya dicek dulu aja bapak ibu di sini gitu kan ini termasuk juga ini saran dari saya misalnya katakanlah tepungnya itu bapak ibu pakai dua tepung nih tepung yang ini sama tepung A dan tepung B ini kalau tepung A nya lagi langka atau harganya lagi naik pakai tepung B nah ini tepungnya dua-duanya dimasukin aja bapak ibu karena nanti kalau misalnya Bapak Ibu ganti tepungnya, oh udah masuk ke sini. Daripada nanti sertifikat halalnya harus revisi-revisi lagi. Masukin aja paket.
Baik, ini tadi bahan-bahannya kan sudah selesai. Kalau bahan-bahan sudah selesai nih, kita sudah mau selesai mengerjakan juga sebetulnya ya. Maka yang ketujuh yang perlu diperhatikan adalah form daftar periksa. Ini yang mengisi penyelia halalnya. Kalau penyelia halal atau ownernya sama ya, maka penyelia halal atau ownernya itu juga yang mengisi ini. Ini bisa diisi ya dan tidak, karena nanti juga dicek sama verifikatornya sepertinya. Hal-hal yang perlu dikasih keterangan bisa diberikan keterangan. Nah, itu misalnya ini yang saya sudah isi ya contohnya ya. Yang saya beri keterangan adalah apakah kebijakan halal telah disosialisasikan. Nah, ini bisa ditambahi keterangan bahwa sudah disosialisasikan, misalnya lewat poster, lewat rapat, dan yang lain sebagainya. Kemudian dia nanya lagi kan di kriteria ini gitu kan, apakah ada buktinya? Nah, bukti ini penting ya Bapak Ibu. Maka ketika melakukan briefing rapat gitu tentang sosialisasi halal, itu difoto Bapak Ibu. Difoto, ada daftar hadirnya, peserta yang hadir, karyawannya tanda tangan, bahwa tanggal sekian, jam sekian sudah ada sosialisasi. Bahkan ketika dilakukan evaluasi, tadi ada soal-soalnya itu juga soal kertasnya disimpan gitu kan, ketika mengerjakan di foto maka sudah terapi tersimpan semua, kalaupun nanti ditanyakan ketika akan verifikasi halal sudah tersimpan semua, termasuk bukti-bukti daftar pembelian tadi, struk-struknya disimpan Bapak Ibu, bahwa memang sudah beli sesuai dengan daftar bahan halal itu. Selanjutnya ada pertanyaan tentang pembinaan ya, pembinaan sumber daya manusia ini, dan apakah telah dilaksanakan pembinaan. Sebetulnya memang setiap 1 tahun sekali itu memang harus ada refreshment ya, seperti itu. Atau juga misalnya ada penambahan, ada pembahasan misalnya mau menambah varian, ataupun misalnya tadi refreshmentnya tentang masalah metode-metode pensuciannya yang lebih efisien seperti apa dan yang lain sebagainya. Itu bisa ditaruh di keterangan bahwa mau dilaksanakan bulan apa atau mau dilaksanakan di tanggal berapa setiap tahun gitu. Lanjut, kalau sudah diisi semua, nanti yang terakhir ini adalah saya bahas tentang proses produk halalnya. Ya, ini setiap varian didata dan juga dirincikan. Jadi dikupas, dimasukkan ke adonan, terus kemudian di packaging seperti apa, ditulis saja secara sederhana seperti ini, semuanya varian-varian yang ada. Setelah ini selesai, maka di halaman terakhir itu perlu cantumkan juga lampiran seperti NIB, dan juga ada beberapa lah dokumen-dokumen lain yang sepertinya itu kalau Bapak Ibu tadi sudah dari awal ngikutin, maka udah bisa dilampirkan dan sudah siap dokumennya. Ya, jadi semoga sukses untuk usaha Bapak atau Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.